Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala rasulillah amma ba'da. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah hukum perdata Ibu Meli Dwi Junior SHMH. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Ulum, program studi hukum keluarga Islam semester 3 Institut Agama Islam An-Nawawi Berjamborjo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum keluarga pada hukum perdata. Baik, yang pertama di sini apa yang dimaksud dengan keluarga sedarah dan keluarga sembada. Keluarga sedarah adalah keluarga yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki hubungan darah atau hubungan keturunan langsung baik secara vertikal maupun secara horizontal. Seperti vertikal seperti hubungan orang tua dengan anak, maupun horizontal seperti saudara kandung, nenek, kakek, dan cucu. Hubungan sedarah ini berlandaskan pada ikatan biologis atau keturunan yang memungkinkan adanya hak dan kewajiban hukum yang berbagai aspek seperti warisan, nafkah, atau hak asuh anak. Terus yang kedua, keluarga sembada adalah istilah dalam budaya Jawa yang merujuk pada sebuah keluarga yang mandiri, bercukupan maupun memenuhi kebutuhannya sendiri, baik secara ekonomi, sosial maupun spiritual. Seperti contoh, keluarga sembada adalah keluarga harmonis, yang di situ keluarga tersebut seorang suami dan istri saling bekerja sama dalam membesarkan anak, mengajarkan nilai-nilai moral, dan menjaga keharmonisan. Mereka selalu menyelesaikan masalah dengan diskusi tanpa konflik besar. Terus yang selanjutnya ada pengertian kekuasaan orang tua, perwalian, dan pendewasaan. Yang pertama, kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua diatur dalam KUHP Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 sampai Pasal 49. Dalam bab tersebut, perdata pada dasarnya dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, Pasal 298 sampai 306. Terus yang kedua, kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak, Pasal 307 sampai 319. Terus yang terakhir, yang ketiga, hubungan orang tua dengan anak tanpa memandang umur anak dan tidak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi juga nenek dari pihak ibu, Pasal 320 sampai 329. Terus yang selanjutnya, perwalian. Perwalian menurut hukum perdata adalah pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sesuai dengan aturan undang-undang. Yang pertama, ada anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua ataupun sudah tidak dianggap sebagai anak dari orang tua tersebut. Terus yang kedua, anak sah yang orang tuanya telah bercerai. Terus yang terakhir ketiga, anak yang lahir di luar pernikahan. Oke, terus baik, yang selanjutnya, pendewasaan adalah suatu upaya hukum agar seseorang yang belum dewasa atau belum cukup agar menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik dalam tindakan tertentu maupun semua tindakan, sehingga ia dapat memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Ada dua macam pendewasaan. Yang pertama, pendewasaan sempurna. Pendewasaan ini diperoleh dengan surat-surat pernyataan atau dalam bahasa Latin disebut dengan venia aetatis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Terus yang kedua, pendewasaan terbatas. Pendewasaan ini yang diberikan hanya untuk hal-hal tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 426
Pendewasaan tersebut hanya diberikan kepada anak-anak yang sudah genap berumur 18 tahun. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.